Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita belajar tentang agama Islam ya. Kali ini tentang kisah turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu berkata, wahyu yang mula-mula turun kepada Rasulullah SAW adalah berupa mimpi di waktu tidur. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau, seperti jelasnya fajar di waktu pagi. Semenjak itu beliau lebih suka mengasingkan diri, yaitu ke Gua Hira. Di situ beliau bertahanut, beliau beribadah beberapa malam, tidak pulang ke rumah istrinya. Untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Setelah perbekalan habis, beliau kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal secukupnya dan berangkat lagi ke Gua Hira. Hingga suatu ketika datang kepada beliau al-haq, kebenaran atau wahyu, yaitu sewaktu beliau masih di Gua Hira. Malaikat datang kepadanya dan berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Nabi menceritakan, aku ditarik dan dipeluknya hingga aku merasa kepayahan. Kemudian aku dilepaskannya dan disuruh pula membaca. Bacalah, jawabku, aku tidak bisa membaca. Aku ditarik dan dipeluknya untuk kedua kalinya hingga aku merasa kepayahan. Kemudian aku dilepaskannya dan disuruh pula membaca. Bacalah, jawabku, aku tidak bisa membaca. Aku ditarik dan dipeluknya untuk ketiga kalinya, kemudian dilepaskannya seraya berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan, dan Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah. Berarti ini wahyu pertama Jibril berkenalan dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Rasulullah SAW pulang ke rumah Khadijah binti Khuwailid dengan gemetar, lalu berkata, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah menyelimuti beliau hingga hilang rasa takutnya. Nabi berkata kepada Khadijah, setelah menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya itu, sesungguhnya aku cemas akan diriku. Khadijah menjawab, jangan takut. Demi Allah, Tuhan sekali-kali tidak akan membinasakan Anda. Anda selalu menyambung tali persaudaraan, membantu orang yang sengsara, mengadakan barang keperluan yang belum ada, memuliakan tamu, menolong orang yang kesusahan karena menegakkan kebenaran. Setelah itu Khadijah pergi bersama Nabi menemui Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yaitu anak paman Khadijah yang telah memeluk agama Nasrani pada masa jahiliyah. Ia pandai menulis buku dalam bahasa Ibrani. Maka disalini kitab Injil dari bahasa Ibrani seberapa dikehendaki Allah dapat disalinnya. Usianya telah lanjut dan matanya telah buta. Khadijah berkata kepada Warakah, wahai anak pamanku, dengarkanlah kabar dari anak saudaramu Muhammad. Warakah bertanya kepada Nabi, wahai anak saudaraku, apakah yang telah terjadi atas dirimu? Lalu Rasulullah SAW menceritakan kepadanya semua peristiwa yang dialaminya. Warakah berkata, inilah namus yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Duhai, sekiranya saya masih hidup ketika nanti, yaitu ketika engkau diusir oleh kaummu. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka berhasil mengusirku? Warakah menjawab, ya betul. Belum pernah seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau yang tidak dimusuhi. Apabila saya masih mendapati hari itu, niscaya saya akan menolongmu sekuat-kuatnya. Tidak berapa lama kemudian Warakah meninggal dunia dan wahyu terputus untuk sementara waktu. Pelajaran yang dapat dipetik, hendaknya seorang guru bersikap hati-hati ketika memberi peringatan kepada muridnya dan menganjurkannya supaya belajar dengan penuh konsentrasi. Keutamaan berbuat baik dan ihsan kepada orang lain, sekalipun kepada orang kafir, menerangkan sebagai sifat dan kepribadian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berakhlak mulia dan senantiasa berbuat baik, menyebabkan seseorang terhindar dari keburukan. Dibolehkan memuji kebaikan seseorang di hadapannya jika memang dikehendaki oleh situasi dan kondisi. Anjuran untuk berlemah lembut kepada seseorang yang sedang ketakutan karena menghadapi suatu masalah. Menenangkan kedewasaan dan kecerdasan Khadijah
juga keteguhan dan ketegaran jiwanya serta keluasan ilmunya. Diperbolehkan mempelajari bahasa lain untuk suatu kemaslahatan. Mengajarkan seorang etika memanggil orang lebih tua seperti dengan menyebut paman, kakek, dan seterusnya. Jangan terperdaya dengan kebanyakan jumlah orang yang tersesat, dan jangan kecil nyali dengan sedikitnya orang yang berbuat baik. Oke, itu dulu pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.